إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala man arada al-bay'a wa syira'a ay yata'allama dhalika wa illa akala riba sya'a am abah. Fa'ala man mongko wajib ing atase wong, mongko iku wajib ing atase wong arada kang ngarepaken sapa man al-bai'a ing adol wa syira'a lan tuku. Artinya barang siapa yang menghendaki untuk melakukan transaksi, akan melakukan jual beli, ayata'allama utawi entah ngerti sapa man zalika ing mengkono-mengkono quyud syurut wal arkan, syarat-syaratnya dan juga rukun-rukun jual beli. Wa illa lamun orang ngerti, akala mongko mangan sapa man riba ing riba sya'a padha karep sapa man am aba utawa ora karep. Kalau tidak tahu, maka sangat besar kemungkinannya mau tidak mau dia akan makan makanan yang haram, yaitu riba. Hasil daripada riba, hasil daripada transaksi atau jual beli yang tidak sesuai dengan syarat. Waqad qala, lan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikane at-tajirus saduqu utawi pedagang, at-tajiru utawi pedagang, as-saduqu kang bener, kang banget bener kang jujur, iku yuhsyaru bakal dikumpulaken sapa tajirus saduq yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat, ma'as siddiqina ing dalam sartane wong sing padha bener-bener kabeh, wong sing padha jujur-jujur kabeh, wasyuhada'i lan pira-pira wong sing padha mati syahid. Sebuah keutamaan untuk pedagang yang jujur, bahwa nanti di hari kiamat mereka akan dikumpulkan bersama dengan para syuhada wasiddiqin. Makanya kalau melihat hadis ini, pekerjaan yang paling utama adalah berdagang. Melihat hadis ini, karena ada khilaf bainal ulama, perbedaan pendapat, pekerjaan apa yang paling afdol. Ada yang mengatakan tani. Kenapa tani paling afdol? Karena tani sangat besar tawakalnya. Tandur wis pasrahna paring Gusti Allah. Tinggal ora ditonggoni, ora bengi-bengian sing nyolong, pasrah kan? Pasrah marang Allah Taala wis. Wong nandur pari tinggal balik. Ora ditonggoni nang sawah ora. Dicolong malingnya wis salam. Makanya paling disebut paling utama dengan alasan itu. Karena paling besar tawakalnya, pasrahnya kepada Allah. Yang mengatakan berdagang paling afdol karena
Nabi melakukan dagang. Pati-pati Nabi dagang, berarti Nabi melakukan hal yang paling afdol. Karena setiap yang dilakukan oleh Nabi tidak ada yang mafdul, semuanya fadil atau afdol. Makanya hadis ini menunjukkan bahwa dagang atau pedagang adalah pekerjaan yang paling afdol. Wa madzaka lan ora ana utawi mengkono-mengkono hasyr, artinya tidaklah orang yang menjadi pedagang ini dikumpulkan bersama dengan syuhada wasiddiqin iku illa li ajrima angin krana arai perkara yalqa kang nemoni apa mak kang ketemu apa mak hu ing wong, atau yalqa kang nemoni sapa wong hu ing ya bisa. Bayane min mujahadati nafsihi, saking mujahadah, saking merangi nafsune wong, wa hawahu lan hawane wong, wa qahrima lan maksa, wa qahriha lan maksa nafsu ala ijra'il uqudi ngatasé nglakokaken pira-pira akad, pira-pira transaksi, alama ing ngatasé perkara amara kang perintah ing ma sapa Allah Gusti Allah. Kenapa bisa mendapatkan predikat yuhsyaru ma'as siddiqin wal syuhada? Karena perjuangannya ingin melaksanakan atau melakukan transaksi sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Karena kan godaannya banyak. Dia berperang dengan nafsunya. Cara nafsune, dorongan nafsune ben oleh batin, caranya jaga ya gue. Supaya dapat untung besar, caranya kayak gini, dengan cara yang salah, dengan cara menipu lah, dengan cara pirang-pirang cara. Tapi nafsunya diperangi aja. Suka badi sidik tapi berkah, daripada akeh tapi haram. Ya karuan sih sing luwih apik maning akeh tur berkah, itu yang paling afdhol ya. Iya. Artinya kenapa kok tajirus shadduq bisa mendapatkan titel yuhsyar ma'asyuhada? Karena itu tadi, wong syahid ke perang lawan wong kafir, perjuangannya sangat berat. Pedagang berjuang melawan hawa nafsunya, juga perjuangan yang berat. Nafsune ngarahna supaya dagang sing ora jujur, tapi akale atine melawan terus. Makanya ya, wa ma dzaka illa li ajli ma yalqa min mujahadah nafsihi wa hawa wa qahriha ala ijra'il uqud, maksa supaya tetap melakukan transaksi dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa illa lan lamun ora mujahadatu nafsihi fala yakhfa mongko ora samar apa ma perkara tawa'ada kang ngancam ing ma sapa Allah Gusti Allah man ing wong ta'adda kang lewati sapa man al hududa ing pira-pira batasan. Kalau enggak seperti itu, maka jangan salahkan ketika nanti orang itu akan mendapatkan ancaman dari Allah, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, jadi walhasil ya, kemarin sudah dijelaskan tentang maknanya al-bai', maknanya jual beli. Ya, sudah disyarahi, sudah dijelaskan panjang lebar. Lah, di sini supaya kita bisa lebih tahu, lebih ngerti pembahasan jual beli terpokok pada 3 pembahasan. Selain pembahasan kemarin apa? Makna jual beli. Yang mana ketiga pokok ini merupakan rukun daripada jual beli. Karena arkanul bai', rukunnya jual beli secara jumlah ada 3. Ada 3 secara jumlah. Apa saja? Yang pertama aqid. Aqidun.
Yang kedua maqudun alaih. Yang ketiga sighat. Bon, niki tok pembahasan be selain pembahasan tentang makna jual beli terpokok pada 3 hal ini. Yaitu aqid, maqud alaih, sighat. Apa itu aqid? Aqid itu orang yang melakukan transaksi jual beli. Al-aqid yang mengakadi, sing lakoni. Lah, aqid ini isinya ada 2. Yaitu bai' dengan mushtari, penjual dengan pembeli. Bon, paham orangnya? Itu bai'. Apa aqid ya? Aqid isinya bai' dengan mushtari. Bai' maknanya penjual, mushtari maknanya apa? Pembeli. Lah nanti fokusnya ini tok sudah. Untuk pembeli dan mushtari syaratnya apa nanti dibahas satu-satu. Yang kedua, pokok yang harus dibahas adalah maqudun alaih, yang diakadi, yang ditransaksikan. Isinya 2. Yang ditransaksikan isinya apa? 2, yaitu saman dengan musman. Saman dengan musman. Apa itu saman? Apa itu musman? Saman itu uang atau sesuatu yang untuk membeli. Tidak harus uang, bentuknya tidak harus uang. Musman adalah yang dibeli. Jelas ya? Jadi alat tukarnya itu, kalau saman itu alat tukarnya, musman itu barang yang dijual. Paham lagi? Kalau samannya berupa, kalau jual beli memakai uang, maka samannya adalah uang. Kalau ternyata jual beli tidak menggunakan uang, seperti jual beli tempo dulu, menjual ember untuk membeli tempe. Nah, mana samannya, mana musmannya? Nggak ada uangnya kok. Menjual beras untuk membeli kitab. Jadi santri kuno mau beli kitab itu nggak punya uang. Dari rumah cuman dibawakan apa? Beras. Maring toko kitab nggih terus makaten riyen. Hah? Jenengan terus makaten menangi. Mboten menangi. Jadi pantuku kita barang duwe duit. Akhirnya apa? Tukune nganggo beras. Ini kan sama-sama barang. Sama-sama barang, terus samannya mana? Yang untuk membeli mana? Paham ora nggih? Nanti dibahas. Kalau memang salah satu dari maqud alaih ini adalah uang, maka uang sudah pasti menjadi harga, menjadi alat tukar, alat beli. Kalau ternyata tidak menggunakan mata uang, maka yang kemasukan huruf ba yang menjadi saman. Ishtaraitu hadzal kitaba biruzzin. Nah, seperti itu contohnya. Ishtaraitu hadzal kitaba biruzzin, atau bi'tuka hadzal kitaba biruzzin. Saya jual kitab ini kepadamu dengan beras. Nah, ngomong dengan beras, kalimat dengan beras berarti dibeli dengan apa? Ditukar dengan apa? Ditukar dengan beras, dengan apa masalah, dengan sarung, dengan baju. Nah, ini namanya saman. Yang madakhala alaihil ba, ketika tidak berupa apa? Mata uang. Mafhum ya? Walhasil nanti pembahasan maqud alaih terpokok pada saman dan musman. Pembahasan ketiga adalah as-sighah. Apa itu sighah? Sighah itu adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab dari penjual, qabul dari pembeli. Bi'tuka itu namanya ijab, ishtaraitu namanya qabul. Jadi secara garis besar rukunnya jual beli hanya ada 3 secara ijmal: aqid, maqud alaih, sighat. Paham? Aqid isine penjual pembeli 2, maqud alaih isinya saman dan musman, yang dijual dan untuk apa? Yang dijual dan alat untuk membeli. Yang ketiga sighat, yaitu ijab dan qabul. Mafhum ya? Lampun. Saiki pan dibahas siji-siji kan.
Yang akan dibahas pertama adalah al-aqid. Al-aqid. Syaratnya apa? Supaya orang yang melakukan transaksi ini betul-betul melakukan dengan cara yang benar. Yang pertama, syaratnya orang yang bertransaksi atau akid, yaitu bai' dan mushtari, syarat pertama adalah mutlaqut tasarruf. Orang yang mutlak tasarrufnya. Maknanya apa sih mutlak tasarruf? Mutlak tasarruf itu orang yang bebas untuk bertasarruf. Tidak ada ikatan apapun, tidak ada yang menghalangi dia untuk tasarruf. Contoh, orang majnun, orang gila. Orang gila, dia bukan orang yang mutlak tasarrufnya. Dia tidak sah untuk jual beli karena tidak punya akal, karena akalnya hilang. Paham orang? Jadi majnun ini sudah dikeluarkan dari syarat mutlak tasarruf. Wong edan ora bebas tasarrufe. Anak kecil juga orang yang tidak mutlak tasarruf, tidak bebas tasarrufnya. Anak bocah cilik kali warisan sing bapane. Tanah 10 hektar, duitnya 5 miliar. Anak kecil. Kemudian dia kok mewakafkannya. Nyong tok wakaf nanggo masjid kabeh 10 hektar. Duitnya tok wek nanggo. Enggak bisa anak kecil seperti itu. Tidak sah. Kenapa? Karena anak kecil belum mutlak tasarruf. Belum bebas untuk bertasarruf. Masih terhalang karena dia masih apa? Masih kecil, belum mukallaf. Mafhum apa lagi? Nah, wis. Jadi isinya mutlak tasarruf. Orang yang bebas tasarrufnya adalah orang yang akil. Akil, wong sing berakal, berarti ketokna apa? Mengeluarkan orang yang tidak berakal, yaitu orang majnun. Baligh, yang sudah baligh. Berarti yang belum baligh belum disebut mutlak tasarruf. Yang ketiga, mutlak tasarruf ini adalah orang yang rasyid, orang yang cerdas. Mengeluarkan orang yang mahjur alaih bisafah. Maknanya gini. Anak wong wis baligh. Dia sudah baligh. Wis 15 tahun kan wis baligh. Akale sehat. Dia bukan orang gila. Tapi dia menghambur-hamburkan uang, ya, tidak bisa tasarruf. Ana duit dilebokna maring sumur, dibuangi maring sumur. Atau ana duit disuwek-suwek. Weruh duit disebar nang laut, disebar nang sawah. Jadi dia tidak bisa tidak rasyid, tidak cerdas, tidak bisa membedakan antara sesuatu yang bernilai dengan yang tidak bernilai. Anggapnya kertas biasa. Anggapnya kertas apa? Disuwek-suwek kok enggak, ngertine kertas biasa, padahal kan cara wong sing rasyid eman-eman dipuk-puk ya bro sih. Bagjane tiba kotor be dikumbai, bar kowe dipe, ditunggoni bukan mabur dicolong wong. Ya ora sih? Sampai urut duit disimpen mana apa sih? Duit kan? Duit apa ora? Disimpen apa ora? Disimpen nang lemari, nang dompet, dikunci apa lemari nih? Bisanya dikunci, karena ente tahu nilainya itu. Karena kita tahu nilainya, kertas itu bernilai. Kena nggo mangan ya, kena nggo tuku kitab, kena nggo medang, kena nggo pirang-pirang. Ya ora sih? Ya kena nggo tuku peci, atau tuku klambi ya. Lah orang yang enggak tahu nilainya uang,
Disuwek-suwek itu namanya orang yang safih, orang yang tidak cerdas. Cara bahasane wong biyen iki safih itu wong sing lola-lolo. Orang ngerti duit, orang ngerti apa namanya? Orang ngerti apa? Ya tidak tahu nilainya uang ya, namanya safih. Nah, safih ini orang yang mahjur, ya orang yang tidak mutlak tasarrufnya juga. Karena orang yang safih ini, kalau jadi orang yang safih, safih itu nanti bermacam-macam ya. Ada safih yang mahjur, ada safih yang muhmal. Bedanya apa? Bedanya safih yang muhmal itu safih wong sing lolo-lolo, ora cerdas, tidak bisa membedakan mata uang, ya tidak bisa membedakan mata uang, tidak bisa membedakan kertas yang bernilai dengan yang tidak bernilai. Tapi muhmal itu belum dihajar oleh qadhi. Dia masih bebas bertasarruf, dia mutlak tasarrufnya masih bebas. Tuku apa-apa bebas. Gua adut maring tipe bebas. Ya, ketemu apa namanya duit diwekena apa dibuang nang apa bebas. Karena belum ada hajar, belum ada cegahan dari qadhi. Tapi kalau sudah ada laporan dari orang tua, maaf Pak Qadhi, anak saya ini orang yang tidak paham tentang tasarruf. Tolong dihajar. Akhirnya apa? Oleh qadhi dihajar, dibatasi bahwa fulan bin fulan telah saya hajar, telah saya batasi tasarrufnya, tidak boleh ada orang yang bertransaksi dengan fulan, dengan Zaid masalah. Maka Zaid statusnya adalah orang yang mahjur alaih, yang sudah dihajar, sudah dihalangi oleh hakim, oleh qadhi untuk bertasarruf disebabkan karena dia safah. Dia tidak cerdas. Afham apa lagi? Paham ya? Jadi mahjur alaih bisafah. Bukan yang termasuk mutlak tasarrufnya. Nikah tanpa izinnya wali enggak sah. Memberikan mahar tanpa izin enggak sah. Jual beli tanpa izin enggak sah karena dia tidak mutlak tasarrufnya, sudah dihajar. Paham ya? Jadi isinya mutlak tasarruf adalah aqil, baligh, rasyid. Aqil, baligh, rasyid. Aqil mengeluarkan majnun, baligh mengeluarkan sobi, rasyid mengeluarkan mahjur alaih bis safah. Paham ya? Ada istilah nanti orang yang mahjur itu orang yang dihalangi, namanya mahjur. Ada bab khususnya babul hajri. Al-hajri bermakna al-man'i, dihalangi oleh hakim untuk bertasarruf. Ada orang yang dihajar dihalangi oleh hakim untuk bertasarruf padahal dia tidak safih. Ada namanya mahjur alaih bil falas. Jadi beda antara safih dengan falas, itu beda. Kalau muflis, orang yang terkena hajar bil falas, dia aqil, dia baligh, dia rasyid. Bukan safih, bukan, dia rasyid. Tahu, ngerti uang, tahu. Kertas ini bernilai, dia tahu. Tapi kenapa dihalangi? Karena dia hutangnya sudah lebih banyak daripada hartanya. Hartanya ditaksir hanya punya nilai 10 juta, sedangkan hutangnya sudah sampai 15 juta. Orang seperti itu disebut orang yang muflis. Orang yang muflis dihajar oleh hakim, tidak bisa memperjualbelikan barang yang sudah ada. Omahe ora kena didol, dijual kepada orang yang bukan yang dihutangi, ngono ya, kepada selain orang yang ghuramanya, enggak boleh. Nah, jadi dihajar. Untuk transaksi di luar ain malihi boleh, yang fi dhimah boleh, utang maning oleh, tapi barang sing wis ana ora oleh didol kecuali didol maring wong sing ngutangi. Paham ya? Namanya mahjurnya bil falas. Kalau bil falas itu bukan akalnya sempurna. Akalnya sempurna. Baligh, akil, rasyid. Cuman itu tadi. Dia kurang cermat di dalam berbisnis. Akhirnya dia rugi. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau dihajar oleh Rasulullah. Jadi Mu'adz bin Jabal ini diutus oleh Nabi untuk menjadi gubernur Yaman.
Di Yaman dia menjadi gubernur. Tapi ternyata kurang cermat dalam berbisnis. Akhirnya apa? Dapatnya rugi besar. Ketika rugi dihitung-hitung ternyata harta dengan hutangnya lebih banyak hutangnya. Akhirnya dan Kanjeng Nabi sahabat Mu'adz bin Jabal dihajar falas, mahjur alaih bil falas karena dia bangkrut. Sampai dia bisa membenahi hutang-hutangnya. Selama itu juga dia dihajar, dihalangi oleh hakim, oleh imam, dalam ini langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Mu'adz aqil, sahabat Mu'adz baligh, sahabat Mu'adz rasyid. Bahkan dikatakan apa? Panjenengan Nabi kok sahabat Mu'adz apa? Napa? A'rafuhum napa apa ya? Iya, dari Nabi memuji sahabat itu ada yang aqraduhum Zaid bin Thabit, yang paling ahli afraduhum Zaid bin Thabit, yang paling ahli faraid Zaid bin Thabit, yang aqdahum Umar apa siapa? Mu'adz itu termasuk yang dipuji Nabi dengan orang yang paling faham tentang halal haram. Tapi memang kurang cermat ya, kadang-kadang kayak gitu. Iya. Orang mesti wong hebat, wong alim, bisa besar lah mesti, ya, iya, karena urusannya urusan ilmu, urusannya tadris, taklim, mulang, kon bisnis akhirnya gagal-gagal terus, itu biasa sudah, ya orang sih, ya, insyaallah ya, kadang-kadang dimanfaatkan kayak gue, dimanfaatkan. Kata sekolah niku ya belajar bisnis, tapi dimanfaat naik kita. Karena yang orang ngerti bisnis, dimanfaat yang wong ada ketipu maning. Ya Allah ya. Nah, tidak menemukan orang yang tepat untuk diajak bisnis, akhirnya ya kayak gue. Di sini rugi dok. Namanya krungu maning rugi kayak ngono ya. Ala kulli hal wis. Paham ya? Jadi ngerti tentang masalah mutlak tasarruf ngerti ya? Nampun. Dalam istilah lain, mutlak tasarruf ini juga bisa disebut dengan ahliyatut tabarru'. Orang yang ahli dalam bertabarru', ahli dalam mentasarrufkan hartanya untuk tabarru', untuk amalillah. Sama, maknanya sama. Karena anak kecil bukan ahli tabarru'. Orang gila yang tidak berakal juga bukan ahliyah tabarru'. Mahjur alaih bil safah juga bukan ahliyah tabarru'. Sama ya. Nah, namun kalau abd bagaimana seorang budak? Apakah tergolong mutlak tasarruf? Dia tidak mutlak tasarruf. Tapi abd ini tergantung diizini atau enggak. Idza yu'dzan, ketika dia diberi izin oleh sayyidnya untuk bertasarruf, untuk berdagang, maka jual belinya sahih. Yang penting dia akil dan juga baligh dan juga rasyid. Kalau ternyata seorang abd tidak diberi izin, ya sudah tidak sah jual belinya. Jadi abdnya tergantung izinnya siapa? Izinnya si sayyid, diizini dagang maka sah, orang diizini ora sah. Paham ya? Namun di antaranya lagi, itu syarat pertama. Jadi orang yang berdagang, orang yang jual beli, syaratnya adalah mutlaqut tasarruf. Paham ya? Jadi yang jual beli bocah cilik, jual beli belum boleh katakan sahih. Sekarang gini kemudian banyak timbul pertanyaan. Lah bocah 12 tahun durung balik, wis ning pondok, terus tuku sega ning kantin priben. Ya ora sih, dia belum mutlak tasarruf. Belum dikatakan mutlak tasarruf, masih cilik, durung balik, umur 11-12 tahun lulus SD. Dikatakan durung metu maneh, umur belum sesuai, tapi wis disangoni bapane kon apa? Kon nggo sangu nang kantin tuku sega, tuku gorengan dan lain bagaimana itu? Iya, jadi apa namanya? Dalam mazhab lain selain mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan bahwa anak kecil dalam arti yang belum baligh boleh jual beli dengan catatan yang sudah tamyiz. Semis tamyiz jual belinya boleh. Berarti mengikuti mazhab lain, bukan mazhabnya Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i alal mazhab enggak bisa anak kecil jual beli meskipun sudah tamyiz. Paham ya?
Ya, jadi ikut kaul lain. Qaul tsani yang mengatakan kalau sudah tamyiz maka sah-sah saja. Wa huwal qaul indana ya, qaul indana. Artinya pendapat mazhab bin Ahmad bin Hanbal kalau enggak salah. Mazhab ini kemudian dijadikan qaul dalam mazhab Syafi'i, qaul pendapat bahwa anak kecil yang sudah tamyiz boleh saja untuk tasarruf. Tapi qaul. Dalam arti ya qaul ini boleh dipakai, tidak boleh difatwakan untuk bermadhab. Jelas ya? Jadinya wis ora masalah wong kantin ya, orang kantin udah cilik tuku ora setakon umure pira ora usah wis, sing penting dia wis sudah tamyiz. Buktine tamyiz kon ora sarungan isin sih. Ya ora sih bocah saiki bocah umur 12 tahun kon ora sarungan. Cuma apa ora sarungan mlaku ning kene isin bleh. Durung balik lah padahal, tapi wis isin. Ya ora sih kan sudah hampir mendekati balik. Namanya apa? Namanya murahik ya. Mendekati balik. Jadi enggak masalah wis, enggak masalah. Lampun, yang kedua syaratnya aqiden adalah tidak adanya ikrah, tidak adanya pemaksaan. Orang jual beli harus secara ikhtiar sendiri, tidak boleh dipaksa. Didol orang didol kotak pateni. Nah, ini jual beli yang apa? Yang ikrah. Jadi harus mukhtar, tidak boleh mukrah. Kecuali memang ada istilah ikrah bihaqqin, dipaksa karena memang berhak untuk dipaksa. Contohnya seperti orang yang hutangnya sudah hulul, sudah jatuh tempo, dia punya harta, ditagih orang bayar-bayar, padahal ana barang sing kanggo nggo didol nggo bayar. Maka nanti seorang hakim boleh mengikrah dia, memaksa dia untuk menjual barang-barang itu kanggo nyauri utange. Namanya ikrah bihaqqin, itu boleh-boleh saja. Paham ya? Yang ketiga, syaratnya aqiden, penjual dan pembeli. Yang ketiga ini apa ya? Muallaq, dalam arti tergantung. Kalau barang-barang yang tidak ada kaitannya dengan idlalul Islam, maka tidak ada syarat muslim. Contoh kelambi, HP, kamera, buku, motor dan lain-lain yang tidak ada hubungan dengan idlalul Islam, ngasorakan orang muslim Islam, maka tidak harus Islam, gak harus. Sing adol muslim, sing tuku kafir tidak masalah. Yang jual kafir, yang beli muslim tidak masalah. Jelas ya? Ada pengecualian ketika yang diperjualbelikan contohnya adalah Al-Qur'an atau kitab-kitab ya yang berhubungan dengan syariat. Contohnya kitab hadis, kitab fikih dan lain-lain. Maka untuk bisa diperjualbelikan yang membeli harus orang muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika yang membeli orang kafir akan mengidlal, menghinakan itu Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci, tapi dibeli oleh orang kafir bisa saja nanti dijadikan hinaan. Paham ya? Jadi nggak boleh. Nah, berarti syaratnya harus Islamu man yushtara lahu nahu mushafin. Kalau memang yang diperjualbelikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai keutamaan Islam, maka yang beli harus Islam. Tapi di luar itu bebas. Angger sing diperjualbelikan adalah HP, cat, tembok bata, kayu, kaca dan lain-lain, tidak harus Islam, enggak harus Islam. Jadi bebas. Naam. Ya, bermuamalah dengan orang kafir tidak masalah ya. Nabi Nabi juga melakukan seperti itu. Nabi hutang dengan orang Yahudi biasa ya. Nah, jadi Nabi memberitahu kita bahwa tidak masalah muamalah dengan orang non muslim, dengan catatan yang dimuamalahkan tidak ada kaitannya dengan keutamaan nilai-nilai keislaman. Nah, atau budak muslim sama saja, budak muslim kalau ingin dijual yang membeli harus muslim, nggak boleh kafir gitu loh. Kenapa?
Kalau dibeli oleh orang kafir, maka nanti ada orang Islam dijadikan diidlal oleh orang kafir, dikongkon-kongkon ora dibayar, ya dihinakan. Padahal Islam ya'lu wala yu'la alaih, enggak boleh ya. Jadi enggak bisa menjual budak muslim kepada orang kafir, enggak bisa, harus muslim. Kecuali ada istilah gini, Pak. Dalam masalah perbudakan, ada orang membeli budak, dengan pembelian itu otomatis budaknya merdeka. Ketika yang dibeli adalah orang tuanya sendiri. Paham? Anaknya dudu budak, duwe bapak budak. Akhirnya tuku maring Zaid, budaknya saya beli. Yang dibeli adalah bapaknya dia. Paham ora ge? Bapaknya statusnya budak. Akhirnya dibeli. Wis didol, wis dijual belikan, wis diterima. Bimujarrad aqdil bai', dengan selesainya akad jual beli, tidak ada khiyar ya. Maka sudah otomatis budak ini langsung statusnya merdeka. Tidak perlu ada kalimat anta hurrun, tidak perlu ada kalimat a'taqtuka. Bimujarradil bai' langsung merdeka. Ketika seorang anak membeli ayahnya atau orang tuanya, atau ketika orang tua membeli anaknya, itu langsung apa? Langsung merdeka. Jelas ya? Langsung merdeka. Kalau ini boleh. Seumpama bapaknya muslim, budak muslim, masuk Islam sudah, anaknya kafir. Lah budak itu dipunyai oleh orang muslim seumpama. Kemudian anak yang kafir ini ingin membeli budak muslim ini. Kalau bukan orang tuanya enggak boleh. Ya ora sih? Anake sing dudu muslim pantuku budak yang muslim, kalau bukan orang tua enggak boleh. Tapi berhubung yang dibeli adalah orang tuanya sendiri, maka boleh saja. Kenapa? Karena dengan dibeli status budaknya hilang menjadi orang merdeka. Paham apa lagi? Maaf. Tapi yang ngertuku bojo ora dadi merdeka. Ya. Gini contohnya. Ada orang menikah dengan seorang budak. Menikah dengan budak tidak sah kecuali dengan 4 syarat. Ketika terpenuhi 4 syaratnya maka nikahnya sahih. Di antaranya tidak mempunyai mahar untuk memahari perempuan merdeka, maka menikah dengan seorang budak. Contoh Zaid menikah dengan budak. Budaknya siapa? Budaknya Amr. Sudah pernikahan berlangsung, suaminya hur merdeka, istrinya Amad. Budaknya Amr. Paham apa? Kalau ternyata dari pernikahan ini ada kehamilan, maka anaknya ikut ibunya. Riqan wa hurriyah. Anaknya melune dadi budak. Melu ibune dadi budake Amr. Paham ora ge? Dadi budake siapa? Amr. Ora melu merdeka, melu bapakne ora. Diperbolehkan boleh oleh sayyidnya, oleh Amr boleh. Kalau ternyata Zaid ini kemudian berpikir, nyong saiki wis duwe duit. Bojone nyong budak. Tak tuku bae. Ngomong mari Amr, "Mar. Ana apa Zaid? Budak ke sampean sing aran Maryam tak tuku dan nyong. Oleh apa ora? Ya wis dituku pirawan. Berarti kan saya membeli budak yang statusnya adalah siapa? Istrinya. Apakah dengan membeli istri jadi merdeka? Seperti tadi anak membeli ayah? Lah. Terus bagaimana? Dengan membeli istri yang statusnya budak, maka nikahnya fasakh. Sudah bukan suami istri lagi. Paham? Ketika dibeli, status suami istrinya sudah fasakh, dengan infisah dengan sendirinya. Statusnya apa sekarang? Statusnya adalah budaknya, bukan istrinya. Tetap halal diwati, halal dijima boleh, tapi bukan atas nama istri, atas namanya apa? Budak. Auma malakat aimanukum. Ini budak. Paham apa lagi?
Paham? Ketika Diwati punya anak, anaknya hur, ikut bapaknya. Tapi budak yang sudah melahirkan anaknya sayyidnya, dia menjadi budak mustauladah, dan nanti ketika sayyidnya meninggal sudah otomatis merdeka. Dan ini terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya satu budak perempuan bernama Mariyatul Qibtiyah. Budak ini kemudian ditasarri ya oleh Nabi, dijima oleh Nabi, lahir seorang anak bernama Ibrahim. Atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Anaknya merdeka ikut Nabi bin Muhammad. Lah, status Maryah ini kemudian menjadi budak mustauladah atau ummul walad. Mafhum? Nah, jadi seperti itu ya. Makanya kita selangkah budak ya. Kita cerita hukum budak. Cerita soalnya tentang masalah pembelian budak. Ampun. Yang selanjutnya, syarat selanjutnya ya. Syarat selanjutnya adalah tidak adanya sifat harbiyah, sifat musuh, kafir musuh ketika pembelian alat perang. Jadi semua yang diperjualkan alat perang dilihat. Kalau yang membeli adalah orang kafir harbi, nggak boleh, tidak sah jual belinya. Ya, kalau kafir dhimmi masih sahih, tapi kalau kafir harbi nggak boleh. Ampun. Sudah ya itu ya. Nah, seperti itu. Nah. Sekarang yang dibahas kedua, maqud alaih. Maqud alaih itu apa? Maqud alaih itu barang yang diperjualbelikan, yang ditransaksikan. Tadi sudah saya katakan maqud alaih isinya dua, yaitu as-saman dengan al-musman. Saman ini untuk menukar, untuk membeli. Musman ini yang dibeli. Cara musman ke barangnya, saman ke regane atau hargane. Tapi karena saman tidak melulu uang, bisa juga beras ternyata menjadi apa? Menjadi saman. Apa saja syaratnya maqud alaih? Sama dalam hal itu di Zubat dikatakan fi tahirin muntafa'in bihi qudir taslimuhu milkin lidzil aqdi nudhir. Ada 5 syarat maqud alaih. Yang pertama adalah yang bisa diperjualbelikan adalah sesuatu yang suci. Tahir, barang sing suci. Atau barang najis tapi bisa dicuci dengan air, itu sah diperjualbelikan. Barang suci ya kayak kitab, kayak kelambi, kayak motor, kayak apa, barang-barang suci tahir. Nah, atau sesuatu yang najis, mutanajis namanya, bisa disucikan dengan air. Contoh, sarung kena uyuh, didol oleh apa ora? Dijual boleh apa enggak? Dalam keadaan masih ada najisnya, boleh apa enggak dijual? Boleh. Kenapa? Kan itu najis, enggak suci. Naam, najis tak najis, tapi yumkin tathiruhu bil ma, bisa dicuci dengan air. Maka menjual sarung yang najis sah-sah saja. Bikhilaf, berbeda halnya ketika tidak bisa suci dengan dicuci. Contohnya ketika menjual khamr. Khamr itu najis dan tidak bisa disucikan, maka tidak sah. Atau menjual apa namanya? Jildil maitah. Kulitnya bangkai. Itu enggak boleh, enggak sah. Meskipun kan yumkin tathiruhu, tapi kan yumkin tathiruhunya bukan bilma, bil ihalah, dengan didabel. Paham orangnya? Makanya nggak bisa diperjualbelikan. Boleh diperjualbelikan ketika sudah diproses dabel dulu. Wis didabel, disamak, ya, diilangi serat-seratnya, diilangi semua dagingnya, baru kemudian sudah hilang semua. Yang tadinya najis berubah menjadi mutanajis.
Kalau sudah najis maka boleh untuk diperjualbelikan karena bisa suci dengan air, dicuci sih kok, oke. Tapi ketika masih berupa maitah, jildil maitah belum boleh. Mahfum ora? Nah, termasuk yang tidak bisa disucikan dengan air adalah ma'iat, benda-benda cair. Contoh minyak goreng. Minyak goreng kalau sudah terkena najis maka sudah tidak bisa dipakai. Harus dibuang, jadi meskipun minyak goreng tersebut banyaknya lebih dari 2 kolah sumpah, ya, ternyata ukuran besar lebih dari 2 kolah, hatta 2 kolah lebih. Karena masalah ma'iat tidak ada perbedaan sedikit atau banyak. Ketika kena najis, ya sudah, tidak bisa dipakai. Diperjual nggak bisa, karena wis jadi apa? Najis. Ada qaul solusi untuk mensucikan minyak. Caranya ada, dalam Mughni ada. Bagaimana caranya? Bukan ternyata sing kena najis banyu minyak goreng sadrim kan eman-eman, dibuang kan eman-eman. Didol ora kena, dinggo goreng ora kena. Masih bisa. Bagaimana caranya? Memang sulit, caranya memang sulit, susah. Tapi yang bukan suatu saat dipraktekkan ya. Ini tapi qaul, ini bukan pendapat mu'tamad madhab bukan. Tapi ini hanya pendapat qaul. Bagaimana caranya? Minyak yang terkena najis dicampur dengan air yang lebih dari 2 kulah. Wadah gede, sok namanya kebruk dicampur. Baru gue dikoleh. Dikoleh sampai muter sampai banter. Apa ora ge? Kayaknya dicuci kayak. Apa? Wis bar rampung dicuci, dikudek, ngenteni banyune tenang, ngenteni mandek. Bar mandek, wis mandek, antara minyak dengan air tidak akan pernah bisa bersatu, mesti pisah. Ya ora sih? Mesti apa? Pisah. Minyak nang dhuwur, banyu nang ngisor. Nek wis diproses kosi mubeng kaya wis banyune wis mengenai minyak kabeh, apa biarkan itu diam, baru ngisore dibolongi, dibuang banyune. Cos banyune buang. Sampai minyaknya mudhun. Set, wis gare minyak tutup. Minyaknya suci. Alal qaul. Paham ora nggih? Ya, tapi praktek nggo. Agar minyaknya akeh mungkin, tapi minyak sekilo, praktek aja kuwi sulit ya suku di ya. Mulane sing hati-hati ya, sing hati-hati. Terlebih bagi para yang di kantin ya, dong bengi-bengi minyak yang di sing nang wajan ki aja dibiarkan terbuka, tutup. Soalnya kan akeh tikus pada melayu bukan ngising nang kono atau nguyuh nang kono atau ya, hati-hati ya. Nah, yang pertama apa ini tadi? Suci ya. Ya, makanya memperjualbelikan hal yang najis nggak bisa. Yang najis ainiyahnya najis loh ya. Kayak adol asu ora bisa, adol asu. Adol pupuk nggak bisa. Kenapa? Itu najis. Pupuknya loh ya, pupuk kandang loh ya. Itu najis kan tembelek ayak, tembelek wedhus. Nggak bisa perjualbelikan. Padahal kita butuh bagaimana? Lah, kalau seumpama orang ingin mempunyai anjing, pengen duwe asu nggo jaga rumah atau nggo berburu, atau pengen duwe monyet nggo jaga rumah semaning rumah ya. Bagaimana bisa memilikinya? Nek dipraktikkan jual beli nggak bisa. Atau orang bertani, wong tani butuh sinamina apa miki? Pupuk kandang, itu najis padahal. Kalau dengan praktek jual beli nggak bisa. Dengan ijab kabul jual beli, bi tukar kabil itu nggak bisa. Tapi bisa dengan cara naklul yad. Naklul itu mindah kuasa. Jadi yang penting tidak dengan akad jual beli. Kue rabuk ngonyong, ke duit ngokon. Tidak ada praktek jual beli. Kue rabuk ngonyong kabeh, ke duit ngokon. Ada jual beli apa enggak? Tidak ada praktek jual beli. Tidak ada ijab kabul jual beli, enggak ada bi tukar secara itu. Angger ngomong kue tek tuku nyong, itu jual beli. Itu saya beli. Ini saya jual bubuknya, itu jual beli. Tapi angger kue bubuk ngonyong kabeh ya, tegawannya takut nyong, gawe maring sawe nyong ya. Terus ki nggo apa namanya duitnya ngokon. Ya wis, itu namanya praktek jual apa bukan jual nakul lihat namanya. Bon, niku masalah maksud alaih harus tahir
Yang kedua ketiga insyaallah dibahas di pertanyaan bermanfaat. Fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma shalli al-Fatihah.